Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, serta Ustadz Teddy, Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam majelis kita, Icon Talk, sesi atau dimensi spiritual pada siang hari ini, Rabu 11 Agustus 2021. Pada siang hari ini, Ustadz Teddy akan sharing dengan kita membawakan topik apakah masalah masih tetap menjadi masalah atau masalah itu yang sebenarnya kita butuhkan. Begitu ya, Ustadz Iya, Bu ya? Yanti, Ya, betul. insya Allah mudah-mudahan dari kajian ini nanti bisa sedikit atau banyak, insya Allah akan merubah pandangan kita terhadap masalah dan juga bagaimana kita merespon satu masalah. Baik, dengan tidak berpanjang, Alhamdulillah Ustadz Teddy sudah hadir bersama kita. Waktu dan tempat kita persilahkan kepada Ustadz Teddy. Oh ya, mohon maaf, saya lupa sebagai bentuk syukur kita kehadirat Allah, mari kita panjatkan syukur kita, Alhamdulillah bahwa Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita. Sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita sampai akhir zaman. Nanti kita akan TikTok ya Ustadz ya. Apakah ada ibu dan bapak yang berkenan untuk TikTok dengan Ustadz Teddy selain saya? Sebagai partner diskusi aja Ya, untuk partner memastikan diskusi ringan. Iya, apakah bisa jelas yang saya sampaikan atau perlu diulang lagi. iya. Silakan Baik. Bapak Ibu di-unmute ya sambil menunggu. Silakan kita Iya, mulai ya. baik. Ustadz Teddy, waktu dan tempat kurang lebih 30 menit kita persilahkan. Dan Bapak Ibu sambil Ustadz Teddy menyampaikan materi, jika ada yang ingin ditanyakan bisa di chat atau bisa langsung raise hand dan unmute mikrofonnya untuk bisa berdialog langsung dengan Ustadz Teddy. Baik Ustadz, silahkan waktu dan tempat. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa, sebelum kajian dimulai, mari kita membaca 4 rangkaian doa. Ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, berkat rahmat karena hidayahnya maka kita masih dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Edi Iskandar dan Ibu Aceh yang telah memberikan kesempatan
Sudah cukup lama kita bekerja sama-sama menggali ilmu, thalibul ilmi, sejak 1 tahun lebih ya. Dan alhamdulillah pada hari Rabu siang hari ini kita juga dipertemukan kembali. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di awal tahun ya, kita memasuki awal tahun 1443 Hijriah. Hari yang kedua ya Bu Yanti ya. Iya. Tentu kita sepakat bahwa dan kita sangat menginginkan bahwa tahun ini harus lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Setuju Bu ya? Setuju. Tentu kita ingin tahun ini tidak sama dengan tahun yang lalu, bahkan jangan sampai lebih buruk kondisinya dibandingkan tahun sebelumnya. Sahabat Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa hari ini harus lebih baik ketimbang hari sebelumnya. Kalau sama saja dengan hari yang sebelumnya, itu sudah termasuk disebut orang yang merugi. Bahkan kalau hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya, itu masuk dalam orang yang celaka. Nah, di tahun 1442 Hijriah sudah kita lalui dengan kondisi yang kalau kita lihat lebih sulit ketimbang tahun sebelumnya. Kita tidak tahu di tahun 1443 Hijriah ini apakah bisa lebih baikkah kondisi secara umum ya, kondisi di luar tentunya, dan atau apakah sama atau jangan-jangan lebih buruk ketimbang tahun sebelumnya. Nah, kalau kondisi yang di luar, apakah kita bisa atur? Oh, saya nggak ingin ada COVID lagi. Bisa kita tentukan? Tidak. Nggak bisa. Oh, saya ingin tahun ini harus lebih penghasilan saya lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Bisa kita tentukan hasilnya? Tidak. Tentu nggak bisa juga. Saya ingin tahun ini lebih sehat ketimbang tahun sebelumnya. Bisa? Nggak bisa juga. Nah, faktor eksternal, faktor di luar kita nggak bisa kontrol. Kenapa? Itu adalah sepenuhnya kewenangan dari haknya Allah. Mau tetap adakah COVID ini atau jangan-jangan malah makin memburuk, kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa pastikan. Kemudian dari faktor ekonomi, apakah ekonomi secara umum bisa membaik atau penghasilan kita secara perorangan, secara pribadi yang bekerja, yang berdagang bisa lebih baik, kita nggak bisa kontrol juga. Apakah kita bisa jamin? Walaupun sudah divaksin, misalkan tidak terkena COVID, nggak bisa jamin juga. Berarti yang namanya masalah tetap ada ya Bu ya. Masalah tetap ada. Dan mungkin juga akan bertambah berat. Kalau bertambah ringan, insya Allah kita bisa lalui. Tapi kalau bertambah berat, tambah banyak, nah ini permasalahan sekarang. Padahal itu nggak bisa kita kontrol. Nggak bisa kita atur. Yang bisa kita siapkan sekarang adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah. Ada 3 kondisi, ada 3 sikap. Ada 3 kondisi, ada 3 sikap pada saat orang menerima masalah atau pada saat kita mendapat masalah. Entah itu masalah keuangan, masalah keluarga, ataupun masalah kesehatan. Yang pertama, orang yang tidak mau menerima masalah. Apa ciri-cirinya? Pusing, gelisah, marah, sedih, dan lain-lain. Kan gitu ya Bu ya?
Itu sikap orang pertama. Secara umum kan seperti itu ya. Pada saat orang menerima masalah secara umum, orang akan pusing. Pertama. Kenapa pusing? Karena nggak tahu bagaimana menyelesaikan. Yang kedua, galau, gelisah. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, yang udah bekerja tadinya ingin penghasilan yang baik, yang berdagang sudah buka pagi-pagi, modal ditambah segala macam, improvisasi dilakukan, ternyata hasilnya malah menurun. Yang sakit sudah coba berobat ke sana sini, nggak sembuh-sembuh juga. Galau, sedih. Itu ciri-ciri orang yang pertama. Sikapnya tidak menerima atau dia tidak mau mendapat masalah. Setuju Bu ya? Cermunkah gitu ya? Coba saya tanya ke Bu Yanti, mungkin Ibu yang ada di sini. Ada nggak yang hadir di sini? Saya mau punya masalah. Saya mau punya banyak masalah. Ada? Tidak, Pak Ustaz. Yuk, ini dia. Ini poin pertama. Coba di raise hand. Yang siap, saya mau punya masalah Pak Ustadz. Coba tekan. Ada berapa peserta di sini sekarang? 32. Coba Bu Yanti kita lihat. Dari 32 peserta. Dikurangi Bu Yanti lah sama saya ya. Kita di luar. 30. Dari 30 peserta. Coba raise hand. Tekan. Cus. Saya mau punya banyak masalah. Ada yang angkat tangan? Hitung sampai 5 Bu ya. Bu Rina sudah. Ada Bu Rina 1. Cuma 1 Bu. Tuh. 2, 3, 4, 5. Cuma Ibu Rina. Oke, saya tutup Bu Rina. Nanti kita bahas. Kita tanya ya, kenapa Bu Rina mau punya masalah? Nanti kita tanya. Oke. Secara umum, yang hadir di sini tidak mau punya masalah. Tidak ingin punya masalah, entah masalah keuangan, masalah kesehatan, apapun masalah rezeki, ataupun masalah dengan hubungan dengan keluarga. Berarti 30 kurang 1, 29 Bu. Nggak mau punya masalah. Kalau Bu Yanti juga nggak mau ya Bu ya, berarti 30 termasuk Bu Yanti. Iya. Ya, oke. Nanti kita bahas. Oke, itu sikap yang pertama. Yang hadir di sini, 30 peserta tidak mau punya masalah. Kan Bu ya? Oke, sekarang. Ya. Kondisi yang kedua. Ada sikap orang, ini sebagian kecil ya, yang menerima masalah. Saya siap menerima masalah. Apa ciri-cirinya? Walaupun dia terkena masalah, itu tadi, masalah keuangan, masalah kesehatan, ataupun yang lainnya. Dia tenang aja. Kenapa? Saya siap menerima. Ini sebagian kecil. Dari yang hadir di sini, nggak ada ya. Ada 1 tadi. Itu pun nanti kita tanya dengan Bu Rina. Nah, kondisi yang ketiga, sikap yang ketiga adalah saya butuh masalah. Saya senang punya banyak masalah. Apa ciri-cirinya? Pada saat dia punya masalah, dia ditimpa masalah, apapun masalah dibilang, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ini yang saya tunggu-tunggu. Ayo. Oke. Di tahun sebelumnya, yuk kita lebih baik dong pada tahun ini kan. Tahun sebelumnya kita masih tidak mau menerima masalah. Nggak mau punya masalah. Oke, kita bahas satu-satu. Kenapa manusia secara umum, atau kita pun ya, kita secara umum tidak mau yang namanya punya masalah. Bahkan bilang, wah amit punya masalah Pak Ustadz. Kan gitu ya, pusing, mumet, gitu kan. Nggak enak gitu. Oke. Kenapa manusia tidak mau punya masalah? Yang pertama, manusia kita kesulitan pada saat ada masalah. Merasa sulit untuk menyelesaikan masalah. Betul? Kalau mudah nggak masalah namanya Bu ya.
Taruhlah misalkan ada kesulitan keuangan, perlu uang 100.000 misalkan. Kan minjem gampang ya misalkan. Jadi masalah nggak? Enggak kan? Tapi pada saat kebutuhannya di atas itu, dan sudah coba ke sana ke sini, nggak bisa juga, itu jadi masalah kan. Jadi poin pertama, sikap manusia tidak mau punya masalah karena satu, dia merasa harus dia yang menyelesaikannya. Betul? Harus saya yang menyelesaikan masalah saya. Betul kan? Nah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ada yang bilang seperti ini, masalah ini karena kesalahan saya yang dulu, Pak Ustadz, dosa saya yang dulu, makanya saya seperti ini. Kan gitu ya. Karena saya boros, saya foya-foya, saya sekarang terlilit hutang. Karena saya makan gak dijaga, segala macam makanan saya makan, saya sikat, hingga sekarang saya bermasalah dengan kesehatan. Gitu. Ada yang menganggap bahwa kesalahan dia ini karena kesalahan dia sebelumnya. Dosa bawaan, katanya, dosa sebelumnya. Karma saya, gitu katanya. Hukuman dari Allah. Hukuman dari Allah. Kan gitu kan? Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Apa benar permasalahan itu harus kita yang selesaikan? Ingat, surat Yunus ayat 107. Ini lanjutan Bu kajian yang sebelumnya. Ya. Coba Ibu mungkin bisa buka, kita ulang sedikit. Ya. Surat Yunus ayat 107. Kita ulang lagi sedikit ayat ini ya. Saya coba set. Ya. Dibacakan Ustadz. Iya, silakan dibacakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, saya coba share ya. Surat Yunus 107. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Kita ganti bencana dengan permasalahan kita. Masalah ya. Jika Allah menimpakan suatu permasalahan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dia ini siapa? Dia-nya besar itu. Allah. Allah. Berarti tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah kita kecuali Allah. Tidak ada yang dapat menghilangkannya, tidak ada yang dapat menyelesaikannya, tidak ada yang dapat mencarikan solusi atau yang menyelesaikan permasalahan kita kecuali Allah. Oke. Sekarang saya keluar dulu ya. Sudah jelas nggak bisa. Kemudian masih dipikirkan bagaimana solusinya. Wajar nggak Bu pola berpikir itu? Ya kan? Sudah jelas nggak bisa. Itu masih berusaha sana sini, solusinya bagaimana ya, sampai pusing, galau, terpaksa minum obat, bahkan ujung-ujungnya ada yang sampai bunuh diri. Keyakinan seperti ini. Contoh, yang paling sederhana aja, kita ambil contoh apa ya? Misalkan Bu Yanti tarung tinju, bertinju dengan Mike Tyson. Udah pasti kalah nggak? Kalau merasa kekuatan sendiri kalah. Iya, udah pasti kalah, nggak mungkin nggak. Seperti kayak sekarang, berarti udah nggak mampu kan? Ya udah, ya mau diapain lagi gitu loh. Masih perlu pikirin,
gimana ya caranya? Udah jelas-jelas kalah kan. Ini yang kita hadapi Allah. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Entah masalah keuangan, masalah kesehatan. Ini enggak pontang-panting sana sini. Pusing, bahkan ujung-ujung ada sampai yang sangat drastis bunuh diri. Oke, jadi poin pertama bahwa manusia tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya. Kenapa? Itu adalah wewenangnya Allah. Ikhtiar silakan. Itu memang diharuskan. Tapi ingat, yang namanya hasil itu adalah Allah. Entah mau sembuh mau tidak, mau lunas mau tidak, membekah keuangannya atau malah makin memburuk, itu adalah kewenangan Allah. Poin pertama. Poin yang kedua. Manusia tidak menerima, tidak mau memiliki masalah karena satu. Masalah itu dia merasa datang dari diri dia. Kita lihat sekarang. Sebenarnya masalah atau ujian tadi, entah masalah keuangan, kesehatan, ataupun masalah dengan keluarga, ya, dengan kerabat, dengan anak, dengan istri, dengan mertua, itu sebenarnya disebabkan karena si manusianya, atau memang itu karena keinginan Allah, Bu? Yuk. Karena ketetapan atau keinginan Allah, Ustaz. Betul. Kenapa itu atas ketetapan atau keinginan Allah? Coba kita buka ayatnya ya. Jadi kita lihat bahasa tadi bahwa kesalahan ini, penyakit ini datang karena saya yang berbuat sebelumnya. Karena dosa bawaan katanya. Padahal tidak. Kita lihat ayatnya di sini. Oke, kita buka ayatnya. Apakah permasalahan itu datang karena diri kita atau karena keinginan Allah? Oke, kita buka ayatnya ya, ada di. Oke. Surat 76 ayat 2. Kita buka ayatnya. Surat 76 ayat 2. Coba. Nah, jadi kita lihat permasalahan atau ujian itu datang dari siapa? Karena memang manusia yang penyebabnya atau memang Allah yang mengendaki? Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Itu. Kami ini siapa? Allah. Sungguh kami menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya. Jadi ujian itu, permasalahan itu yang kita anggap sama ini permasalahan ya, itu datang dari siapa? Dari Allah. Datang dari Allah. Kalau penyebabnya mungkin bisa jadi. Ya, artinya karena dia sebelumnya boros, akibatnya apa? Sekarang keuangannya morat-marit. Banyak utang. Makan sembarangan, sekarang kena stroke. Tapi jangan lupa, kalau apapun kejadian yang terjadi, pasti atas izin Allah.
Berarti memang Allah yang menghendaki si fulan ditimpa permasalahannya saat ini. Entah permasalahan keuangan atau masalah kesehatan. Oke, coba kita rangkai sekarang. Masalah datang dari Allah, ujian datang dari Allah. Lantas Allah juga yang bisa menyelesaikannya. Ujian, masalah datang dari Allah, Allah juga yang bisa menyelesaikan. Aneh nggak kalau selama ini kita pusing pada saat ada masalah? Pusingnya di mana? Itu kan. Karena merasa dia yang harus menyelesaikan. Karena merasa bersalah, kok saya kan gitu kan. Poin-poinnya seperti itu aja kok secara umum. Sudah masalah Allah dari Allah. Ujian datang soalnya dari Allah. Allah juga yang menyelesaikan. Lantas kenapa selama ini kita pusing? Nggak mau. Karena kita merasa kita harus menyelesaikan ini. Ini poin pertama. Jadi poin penting di sini pertama adalah, oh, masalah datang dari Allah, berarti Allah yang bisa menyelesaikan. Ya udah, tinggal kita ikhtiarnya saja. Mau berhasil, mau tidak, mau sembuh, mau tidak, itu urusan Allah. Oke. Berarti kita ulangi bahwa sikap saya tidak mau punya masalah itu aneh nggak? Bisa nggak kita tolak masalah? Sesuatu yang sudah terjadi kan? Ya enggak? Masalah itu sesuatu yang belum terjadi atau sudah terjadi, Bu? Secara umumnya. Yang sudah terjadi kan? Sudah terjadi. Sudah. Yang sudah terjadi, habis itu kita nggak mau, kan aneh. Sesuatu yang sudah terjadi, habis itu kita tolak, kan aneh itu kan? Udah terjadi kok, udah sakit. Udah terjadi kok, udah memang keuangannya morat-marit. Udah terjadi kok, memang udah ribut dengan mas. Nah, sudah sesuatu yang sudah terjadi, kemudian kita nggak mau gitu kan, aneh kan? Kita tolak. Berarti di sini ada pilihan lagi. Baru kita masuk sini. Apakah kita tetap menolak kondisi yang ada? Atau kita geser pola pikirnya. Oh, karena masalah ini datang dari Allah, Allah juga yang menyelesaikan, berarti yang wajar adalah saya terima. Saya terima kondisi saat ini. Saya terima permasalahan ini. Yang namanya menerima cukup hanya di lisan, hati masih kesel, dongkol masih galau, atau harus sesuai, Bu? Harus sesuai. Nah, kalau sesuai itu gimana? Pada saat nerima, hati lapang, senang, lapang. Itu dia, lega. Harus sampai di titik itu. Ya udah Pak Ustaz, saya terima kok. Bisa gitu kan, misalnya punya anak, punya masalah ya, anaknya nakal benar seperti itu. Saya terima Pak Ustaz, tapi, nah ini ya, masih pakai tapi kan, rata-rata sama ini, Bu. Saya sudah bersabar kok Pak Ustaz, tapi, ya ini dia. Selama masih ada tapi, berarti sikap ibu bapak belum pas. Hanya mulut saja bilang, saya terima Pak Ustaz, saya sabar. Kalau orang yang menerima, orang sabar. Yang benar-benar adalah apa yang diucapkan dengan apa yang ada di hati dia sama. Yuk, jujur. Saya sudah bersabar Pak Ustadz, tapi anaknya kok masih kayak begini aja. Saya udah sabar Ustadz. Saya sudah coba segala macam, udah ibadah, saya juga jual segala macam. Tapi kenapa kok nggak sembuh-sembuh juga ya penyakit saya? Saya udah usaha kesana kemari Ustadz. Nah, kalau masih bahasa-bahasa seperti itu sudah benar belum sikapnya, Bu? belum. Ya kan? Ini dia. Tuh, hati masih jengkel, mengkel. Ya. Jengkel. Udah kayak buah, Bu, ya, mengkel ya. Ini dia. Ini sikap-sikap seperti ini yang harus kita rubah. Udah, tahun yang lalu, oke, kita bisa seperti itu. Tahun sekarang, geser.
dari yang tidak mau menerima masalah, tidak mau punya masalah, padahal jelas masalah itu datang dari Allah dan kita nggak bisa tolak. Jelas bahwa masalah itu hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Jelas bahwa Allah tidak akan menzolimi sebesar Zahrah pun. Ayatnya ada, nggak perlu saya buka. Sudah jelas seperti itu. Yang benar, saya tidak mau punya masalah atau saya siap menerima masalah. Mana, Bu? Insya Allah saya siap menerima masalah. Nah, mulai kita naik ke step yang kedua. Sikap yang pertama orang yang tadi ya, sikap yang tidak mau menerima. Boleh kita masuk ke sekarang sikap yang kedua. Siap menerima masalah. Ayo saya tanya, kan ini udah jamaah yang udah beberapa kali ikut ya pengajian. Kenapa kita harus siap menerima masalah? Ayo Bu Yanti. Apa pentingnya? Kenapa kita harus siap menerima masalah? Yuk. Kenapa harus menerima? Agar bisa naik kelas. Agar bisa naik kelas. Ya, itu targetnya. Tapi biasa gini, Bu. Contoh, kenapa sih selalu angkat, apa sih pentingnya, kenapa sih harus, contoh, obat itu secara umum kan pahit ya, udah pahit, mahal, kenapa tetap dibeli? Tahu manfaatnya ya, sembuh kan gitu, minum ini jadi nggak batuk, minum ini nggak pusing kepalanya kan gitu ya. Jadi, kita melakukan segala sesuatu itu menjadi yakin kalau kita tahu apa pentingnya. Nah sekarang pertanyaannya, tadi kenapa kita harus bergeser dari orang yang tidak mau menerima masalah menjadi orang yang siap menerima masalah, supaya hati tenang. Oke, nah ada yang lebih pas lagi. Yuk, kenapa? Coba Bu, kita buka surat yang sudah biasa kita bacakan. Surat Al-Baqarah ayat 153. Al-Baqarah 153 dibacakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha maha sobirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Yaitu orang yang mampu menerima kejadian yang tidak enak atau masalah itu dengan senang hati. Ikhlas karena Allah. Orang yang mampu menerima kejadian yang tidak enak atau masalah dengan senang. Itu yang disebut kategori orang yang sabar. Innallaha maha sobirin. Kalau Allah sudah beserta, permasalahan kita itu selesai, diselesaikan Allah, atau Allah hanya diamkan saja, Bu? Diselesaikan. Itu dia. Kalau selama ini masalah kita belum selesai-selesai juga, berarti kita sabar kita sudah benar atau masih perlu diperbaiki? Ayo, masih perlu jawab diperbaiki. yang tadi. Masih perlu diperbaiki. Jangan GR, jangan merasa kita sudah bersabar. Banyak yang bilang kayak gitu kan. Saya sudah sabar Pak Ustadz, tapi kok masalah nggak selesai-selesai juga. Ya ini, berarti sabarnya belum benar. Kenapa? Sabar itu hanya diucapkan saja. Hatinya masih kesel, masih dongkol, padahal sampai titik senang. Mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan senang. Contoh, pada saat yang mampu menerima, kita latihan dulu yang mampu menerima. Apa ya? Ini deh.
Anggap aja ini minuman ya. Anggap ini botol minuman. Pada saat saya tahu Ibu Yanti haus. Kemudian saya kasih minum ini. Ibu Yanti bagaimana sikapnya? Kita latihan mampu menerima. Tangannya ambil, kemudian Ibu Yanti bilang, Terima kasih. terima kasih, alhamdulillah. Hatinya senang. Kenapa? Ini yang Ibu butuhkan. Dibutuhkan. Itu ya sampai. Itu yang namanya mampu menerima. Terima kasih, alhamdulillah. Jadi, kalau ingin posisi kita bersama Allah, innallaha ma'as-sabirin, beserta, Allah beserta dengan kita. Berarti harus sampai titik kita, ya Allah, hamba terima ya Allah, alhamdulillah. Sampai itu. Apapun permasalahannya. Kalau ingin kita bersama Allah. Ingin nggak sih Bu, kita bersama dengan Allah Bu? Ingin sekali, Ustaz. Bersama dengan pejabat saja udah senang. Apalagi di janji Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ciri-ciri kalau Allah beserta itu hatinya tenang atau galau? Bu? Tenang. Tenang. Ciri-ciri orang yang bersama Allah itu khawatir atau tidak khawatir? Tidak khawatir. Nggak khawatir. Tenang saja, nggak khawatir, nggak pusing. Itu ciri-cirinya Allah bersama. Nah, kalau tidak bersama Allah, bersama siapa ya? Ayo Bu, kan dua pilihan. Bersama Allah atau bersama siapa? Setan atau iblis. Ini hati-hati di sini. Orang yang pusing, galau, kemudian apalagi ya, gelisah, bukan perasaan-perasaan yang tidak, yang nggak benar lah kita bilang sama orang. Kita tahu ini perasaan yang nggak benar. Tapi ingat, ini bukan manusiawi. Hanya dua pilihan. Apakah kita bersama Allah atau tidak bersama Allah? Bukan manusiawi ya, resah, gelisah, panik, pusing, enggak. Kalau kondisi pertama bersama Allah, kalau si fulan tidak bersama Allah, berarti bersama siapa, Bu? Bersama iblis, bersama setan. Hati-hati di sini. Ini yang membuat kita menjadi tidak mau menerima masalah, pusing, galau, resah, gelisah. Nah, tapi pada saat kita sudah benar posisi, oh, saya siap menerima. Sudah sampai ke titik, oh, sabar kita sudah benar. Innallaha ma'as-sabirin. Berarti Allah bersama kita. Allah bersama kita berarti setan menyingkir, hati tenang. Walaupun permasalahan belum selesai. Pertanyaannya, masalah bisa selesai nggak, Bu? Bisa. Bisa. Oke, masalah keuangan selesai, lantas hidup udah nggak ada masalah lagi setelah itu? Tidak. Ada masalah yang lain kan? Oke, setelah masalah keuangan selesai, ternyata karena capek pontang-panting sana sini seharian kerja, sakit, timbul masalah sakit. Kesehatan. Masalah sakit sembuh, ada masalah lagi yang lain? Ada lagi. Itu dia, berarti masalah nggak akan selesai. Jadi salah ya kalau konsepnya atau saya bahagia, saya senang kalau masalah saya selesai. Ingat, masalah tidak akan selesai sampai kita nanti meninggal. Itu dia. Jangan berpikir, jangan selalu. Ada satu lagi Bu Yanti, yang pola pikir sama ini salah. Saya bahagia kalau saya sembuh. Oke. Allah bikin sembuh. Kan?
Habis itu apa yang lainnya? Ada masalah lagi kan? Pasti akan ada masalah yang lain. Masalah keluarga misalnya. Ngeluh lagi kan? Ya udah, saya akan bahagia kalau masalah keluarga saya selesai. Diselesaikan lagi oleh Allah. Oh, lagi masalahnya masalah keuangan. Ya Allah, saya harus bahagia ke utang saya lunas. Nah, lantas kapan kita bahagianya kok seperti itu? Ya kan? Karena masalah nggak akan selesai. Satu masalah selesai, akan timbul masalah yang kedua. Kedua selesai, ada masalah yang ketiga. Jadi, nah ini poin terpentingnya. Mana yang penting? Masalah selesai, ya, atau kita menjalani permasalahan yang ada itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Mana? Masalah kita selesai atau ketaatan kita dalam menjalani permasalahan yang ada. Mana yang lebih penting? Secara umum orang akan menjawab, ya, saya lebih penting masalah saya selesai. Ya kan? Lupa. Padahal masalah satu selesai akan ada masalah yang lain. Lantas kapan mau taatnya? Kapan mau meningkat keimanannya? Kapan mau meningkat kesabarannya? Kapan mau meningkat derajat ketakwaannya, ketaatannya? Nah, untuk itu, makanya Allah menurunkan surat Al-Fatihah. Apa permintaan kita, Bu, di surat Al-Fatihah? Bu pasti tahu artinya Al-Fatihah kan? Ayo, Bu, apa permintaan kita? Ihdinas siratal mustaqim. Artinya? Tunjuki hamba jalan yang lurus. Yang lurus. Ya kan? Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Bukan ya Allah selesaikan masalah saya, bukan. Ingat loh, Al-Quran di Ummul Kitab itu adalah surat Al-Fatihah. Kunci dari semua ayat yang ada, surat-surat yang ada. Surat yang paling utama itu surat Al-Fatihah. Salah satunya di ayat kita meminta, ya Allah, tunjukilah saya jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi, orang yang berbahagia itu orang yang berada yang di jalan yang lurus atau orang yang masalahnya selesai? Yuk, Bu. Orang yang berada di jalan yang lurus. Ayat berikutnya, yaitu siapa yang berada yang lurus? Jalan yang kau beri nikmat. Tuh, berarti di sini apapun permasalahan kita, bukan selesai atau tidaknya masalah, happy ending atau mungkin mohon maaf pas saat meninggal, masalah ada kita pun sudah meninggal. Masalah berjalan, tahulah oh sakit nggak sembuh, ujungnya mati juga gitu kan. Utang nggak lunas, mati juga. Bukan di situ poinnya. Tapi bagaimana menjalani sampai nanti kita di akhir hayat kita. Apakah kita berada di jalan yang lurus atau tidak berada di jalan yang lurus? Lihat. Fokusnya di situ. Bukan selesai atau tidaknya, tapi fokus kita adalah apakah kita tetap berada di jalan yang lurus. Untuk itu, berulang-ulang kali, minimal 17 kali dalam sehari, setiap sholat kita memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Yaitu apa? Jalan yang engkau beri nikmat. Bukan jalan yang engkau murkai atau engkau yang durhaka. Jalan yang bernikmat itulah orang yang bahagia. Jadi orang yang bahagia itu bukan orang yang masalahnya selesai. Bukan orang yang utangnya lunas. Bukan orang yang sembuh penyakitnya. Bukan orang yang permasalahan keluarganya selesai. Tapi orang yang berada di jalan yang lurus. Tuh. Poin yang kedua, kita sudah
bergeser dari orang yang tidak mau menerima, orang yang punya masalah, kemudian meningkat menjadi, oh saya siap menerima masalah. Masalah tetap ada, saya akan jalani. Saya tingkatkan ibadah saya. Sholat saya perbaiki lagi. Yang tadinya masih nunda-nunda waktu, saya sholat di awal waktu. Yang tadinya Bapak mungkin, mohon maaf, masih jarang ke masjid, ayo optimalkan, sholatlah di masjid di awal waktu. Yang tadi sholatnya masih tergesa-gesa, cepat-cepat, Allahu Akbar. Ya, mulai lakukan tumakninahnya. Tenang saja, jangan tergesa-gesa. Tumakninah gerakan, tumakninah juga dalam membaca bacaan. Kenapa? Karena sholat itu ada gerakan dan ucapan. Berarti harus perlahan-lahan pada saat gerakan, perlahan-lahan juga pada saat mulai perbaiki kualitas sholat. Selama ini, secara umum, ibadah kita kan ngejar kuantitas ya. Tahajud saya sudah 8, 11, tambah ini kan witir, saya sudah 1H, udah 2 macam. Tapi lupa kualitasnya sekarang. Yuk, perbaiki kualitasnya dulu, baru kemudian setelah kualitas baik, mulai tingkatkan. Mohon maaf sebelumnya. Makanya seringkali kita melihat kondisi, kok orangnya sholatnya, atau mungkin kita sendirilah, saya sudah sholat tahajud, sudah doa, kenapa hidup semakin susah aja nggak beres-beres. Saya susah sedekah, sudah kenapa enggak? Nah ini, kualitasnya yang diperbaiki, bukan kuantitasnya yang diperbanyak. Oke. Ya, kayaknya sudah ada pertanyaan. Jadi kita sudah sampai posisi yang kedua, Bu ya. Ya, siap sampai bisa menerima masalah. Nah, saya sudah menerima. Kenapa? Oh, masalah datang dari Allah. Ujian datang dari Allah. Mau tidak mau saya harus terima. Kenapa? Udah terjadi kok. Tenang aja. Kedua, saya memang nggak bisa nyelesain. Ya, kok masalah itu bisa selesai, bukan masalah namanya. Satu lagi. Masalah itu biasanya masuk logika atau di luar logika, Bu? Sejak umum. Masuk logika. Kok masuk logika bisa selesai dong. Orang banyak bilang gini, saya sudah maksimal kok ibadahnya. Atau perasaan saya udah baik. Logikanya kan orang baik kan ditolong Allah. Logikanya orang sabar kan ditolong Allah. Enggak kan gitu. Di luar logika kan. Kok masuk logika gampang selesai. Secara umum masalah itu di luar logika. Benar nggak? Nggak masuk di akal. Kok iya ya? Ya emang iya. Itu masalahnya. Tuh di luar logika benar. Setuju. Saya yakin Bapak sini, Pak. Secara umum permasalahan itu ada di luar logika. Kenapa? Allah kok masuk logika mah itu bukan permasalahan namanya. Gampang. Gampang kok nyelesainnya gitu kan. Tuh. Ya. Oke, jadi step yang kedua, kita sudah naik dari orang yang tidak mau menerima masalah, yuk kita geser menjadi saya siap menerima masalah. Kalau yang namanya orang siap, nah ini kita sedikit ya sudah menjawab pertanyaan. Pada saat masalah datang, dia panik, pusing atau tenang-tenang aja? Tenang. Yang namanya siap. Betul. Kenapa saya udah siap menerima? Padahal orang siap kan? Kayak orang mau berantem gitu kan, udah pasang kuda-kuda, dia siap, ya udah main gitu kan. Lain dengan orang yang awal yang tadi, saya nggak mau, saya menolak masalah, saya nggak mau punya masalah. Beda kan? Yang satu siap. Selama masih pola pikir kita, saya nggak mau punya masalah, selama itu pula masalah itu akan ada. Setuju nggak, Bu? Ya kan? Masalah itu diawali dengan tidak menerima. Benar? Selama tidak menerima, masalah itu akan tetap menjadi masalah. Tuh, judul tadi. Masalah itu akan tetap menjadi masalah selama kita tidak menerima. Kenapa kita tidak menerima? Karena nggak sesuai dengan keinginan kita. Betul kan? Padahal kita lupa bahwa akan ada dua keinginan. Keinginan kita sebagai manusia atau keinginan Allah. Ya enggak? Ini yang kita lupa. Ini saya bahas pada saat kita bahas masalah materi tawakal. Oke, saya ulang sedikit. Manusia beranggapan
Keinginan saya udah baik kok, benar. Tapi jangan lupa, Allah memiliki keinginan juga. Kalau Allah ingin memberikan ujian, nah ini satu lagi. Allah memberikan ujian. Biasanya Allah akan mengasih permasalahan ini sesuai dengan kita atau nggak sesuai dengan kita. Nggak sesuai keinginan kita. Iya kan? Kalau udah pasti nggak sesuai, pasti tenang-tenang harusnya, atau pusing harusnya. Tenang aja kan. Ya memang ujian terus nggak pasti nggak sesuai ya. Bukan ujian namanya. Oke. Baik, coba kita buka, Bu. Sekarang pertanyaannya ada berapa tadi yang bertanya? Baru satu ada Ibu Ivi. Ibu Ivi, saya coba bacakan dulu pertanyaannya. Nanti sambil Pak Ustadz menjawab, Ibu Ivi bisa unmute, bisa buka mikrofonnya untuk pertanyaan lebih lanjut. Jadi Bu Ivi menanyakan begini Pak Ustadz, amalan atau doa apa yang bisa kita lakukan bila ada masalah yang dihadapi oleh saudara kandung kita? Kita ingin membantu saudara yang sedang menghadapi masalah keluarga. Karena saudara kandung saya orang yang rajin ibadahnya, sholat selalu tepat waktu di masjid, puasa sunnah juga zakat dan sedekah. Tapi dia tergoda atau digoda, sehingga rumah tangganya menjadi terganggu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Oke. Satu, sebelum kita melakukan apa sih amalannya, apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa yang kita lakukan? Yang pertama, jangan timbul niat kita ingin merubah seseorang. Jangan timbul niat kita ingin memperbaiki atau merubah sikap orang tersebut. Kenapa? Ini contohnya. Kayak tadi ya, oh dia tergoda, oh saya ingin merubah si adik saya atau saudara saya ini. Jangan, karena itu adalah haknya Allah. Ini yang sering kali kita lakukan dan tanpa kita sadari bahwa kita sudah masuk ke haknya, wewenangnya, otoritasnya Allah. Kita ingin merubah. Kita ingin, nah itu kan. Nah, keinginan seperti ini hilangkan dulu. Jadi, murnikan niat menolong saudara ibu tadi hanya dalam rangka ibadah kepada Allah. Hanya karena Allah. Mau berubah mau tidak, mau membaik atau tidak, itu bukan urusan saya. Terserah engkau ya Allah. Tanamkan seperti itu. Murnikan niatnya. Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa amalannya? Oke. Silahkan melakukannya, ada 3. Yang namanya tindakan atau apa istilahnya ya, respon lah ya. Bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita menindaklanjuti suatu permasalahan, itu ada 3. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perkataan, tindakan, jika mampu, bisa dengan perkataan atau dengan doa. Silakan lakukan ketiga. Tapi niatkan melakukannya ini hanya karena Allah. Nah, mau berhasil mau tidak, itu bukan urusan kita. Ini dia. Supaya kenapa? Tidak ada rasa kecewa. Ini yang poin yang terpenting adalah pada saat kita sudah berusaha segala macam, karena inginnya itu merubah keadaan, inginnya merubah seseorang tadi, ini karena nggak berubah juga jadi kecewa. Ini yang poin yang utama yang sering sekali kita hadapi. Akibatnya apa? Kegiatan, tindakan yang kita lakukan bukan karena Allah sayang. Oke, udah ada. Silakan berusaha, silakan menasihati, silakan berdoa. Kemudian ini hanya karena Allah. Nah, itu tadi. Ibu juga jelaskan tadi kan, yang bertanya,
Ya Pak Ustadz, dia sudah berpuasa sunnah, ibadahnya baik. Kenapa kok kemudian ini? Ini dia poinnya. Karena, mohon maaf, iblis akan menggoda manusia. Itu pasti. Ayatnya ada. Kecuali siapa yang nggak bisa digoda oleh iblis, Bu? Bu Yanti? Orang yang ikhlas. Mukhlisin atau ikhlas. Kan ikhlas. Selama ibadah kita bukan karena Allah, jangan harap bisa terbebas dari godaan iblis dan setan. Nah, silakan hubungkan dengan yang tadi. Ya Bu, jadi kalau ingin membantunya, silakan. Bisa dengan perkataan, dengan doa, doanya bebas. Nih, trik doa nih. Ya, saya sampaikan, ada yang bertanya mengenai doa. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab dan contoh di Al-Quran dan tahu artinya, bagus, lakukan itu. Tapi kalaupun tidak bisa bahasa Arab, minta langsung. Allah Maha mengerti, Allah Maha tahu, Allah Maha dekat. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Ini dia. Dan supaya doa kita, kan ingin doanya terkabulkan kan? Ya komunikasi itu harus sering-sering lah sama Allah. Jangan formal. Saya ulangi, saya sering-sering ngobrol. Selama ini kita minta kondisi formal kan, pada saat selesai sholat, baru doa kepada Allah. Padahal, berkomunikasilah, memohonlah kepada Allah setiap saat apapun perbuatan yang sekecil apapun kita lakukan. Minta tolonglah kepada Allah. Itu kiat berdoa ya Bu ya. Oke, yang pertanyaan tadi jelas? Langkah-langkahnya? Kalau belum silakan di-unmute. Bu, siapa tadi? Bu Yanti? Bu Ivi ya? Bu Ivi, silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan, jelas, Ibu di-unmute. Nah. Ingat ya, meminta. Yang namanya orang meminta itu, sikap meminta, benar-benar memohon dan tidak ada pilihan lain. Itu ya. Selama kita meminta, kemudian masih ada opsi lain, kajian yang kemarin ya Bu ya. Jangan harap doa kita dikabulkan Allah. Jadi, posisikan kita memang orang yang meminta, memohon, dan hanya kepada Allah lah tempat kita bergantung. Tidak ada pilihan. Itu sikap berdoa. Ya. Apapun ya, yang Ibu inginkan. Ya. Dan tahu apa yang kita minta. Ini loh. Ayo, selama ini kita sering baca doa tapi kita nggak tahu apa artinya kan? Doa nggak pakai rasa kan? Cepat-cepat mintanya. Contoh. Oke, kita kembangkan sedikit. Waktunya masih panjang. Yang benar gini, Mbak. Coba, ada dua kondisi. Yang pertama, ya Allah ampunilah saya, tutuplah, kasihanilah saya, tutuplah aib saya, tingkatkanlah derajat saya, selesaikanlah masalah saya, berilah saya rezeki. Orang yang pertama seperti itu. Orang yang kedua, ya Allah, ampunilah saya, kasihanilah saya, tutuplah aib saya. Mana yang benar, Bu? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama tergesa-gesa, yang kedua tidak tergesa-gesa. Mana yang benar? Ibu udah tahu nih arahnya kemana. Ayo. Mana yang benar? Orang yang pertama, ini saya ulang. Orang pertama gini, ya Allah ampunilah saya, kasihanilah saya, berilah saya rezeki, tutuplah aib saya, maafkanlah saya. Ayo, orang yang pertama. Orang yang kedua, ya Allah ampunilah saya, kasihanilah saya, tutuplah aib saya, tingkatkanlah derajat saya. Nah, mana yang benar? Mana yang memohon? Orang yang pertama, orang yang kedua? Yang kedua kan? Yang kedua. Oke. Yang kedua. Sadar nggak? Selama ini yang kita lakukan yang mana? Rabbil fili warhamni wajibuni warfakni warzukni. Kan itu. Duduk di antara dua sujud. Aduh. Padahal kita tahu. Iya kan? Padahal kita tahu. Coba saya tanya ke Ibu sekarang. Mana lebih mustajab memohon doa pada saat di luar sholat atau di dalam sholat? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih mustajab?
Dalam sholat. Udah tahu kan dalam sholat. Lantas minta gitu kan. Rabbil fili warhamni wajibuni warfaqni warzuqni. Ya, mana mau dikabulkan. Ini loh yang sering lupa. Manfaatkan tadi momen tadi. Rabbil fili, ya Allah ampunilah saya, warhamni kasihanilah saya, wajibuni tutuplah aib saya, warfaqni tingkatkanlah derajat saya. Bagi yang punya utang, warzuqni ya Allah bukakan saya rezeki. Warfaqni ya Allah bila saya petunjuk, kan begitu harusnya. Bukan Rabbil fili warhamni wajibuni warfaqni gitu. Iya Pak, iya Bu, mintanya seperti itu. Iya Pak Ustadz. Itu kan, ya manfaat tuh. Oke, saya agak keluarkan sedikit dari tema yang ada yang bertanya masalah doa. Ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Ada Pak Ustadz dari Silakan. Bunda Aufa. Jadi Ustadz mau tanya, apakah kondisi corona ini masalah buat kita? Ada yang mengaitkannya dengan tanda akhir zaman. Dari sebagian berita menyampaikan kalau corona ini buatan Zionis Yahudi, bahkan vaksin dan lain-lainnya semua sudah diatur. Sikap kita menghadapi masalah ini seperti apa ya Ustadz? Oke. Mau itu buatan Yahudi kah atau siapapun, kan sudah terjadi nggak corona ini? Sudah. Oke. Kalau sudah terjadi, apapun kejadian terjadi itu sudah pasti atas izin Allah nggak? Atas izin Allah. Oke. Kalau sudah atas izin Allah, maksud Allah mengizinkan itu baik atau tidak baik? Baik. Kalau sudah pasti Allah mengizinkan itu tujuannya baik, corona ini jadi masalah nggak buat kita? Ayo. Pastinya enggak, Ustaz. Ternyata kesadaran kayak gini kan, ayo dirunut kayak gitu loh. Jangan tarik ujungnya, jangan ujungnya aja, ambil lagi ke awal. Ya, oh corona ini terjadi atas izin Allah. Mau gara-gara Yahudi, kayak gara-gara tuh Cina, siapapun nggak peduli. Ini atas sudah atas izin Allah. Udah terjadi. Dan kejadian itu pasti sudah atas izin Allah dan pasti maksud Allah itu sempurna dan baik kan? Baik. Ini dia. Jadi masih jadi masalah nggak? Karena itu sebenarnya baik. Enggak kan? Ini lagi nih. Ini makanya kita geser. Yuk, tahun 1442 Hijriah kita nganggap corona itu masalah. Udah setahun lebih ya. Masuk sekarang 1443 Hijriah. Masih jadi masalah? Ayo Bu Yanti. Kalau masih jadi masalah, berarti tahun lalu sama dengan tahun yang sekarang. Tahun sekarang masih sama dengan tahun yang lalu. Termasuk orang yang merugikan, menurut Sayyidina Ali. Mau masuk orang yang merugi? Mau masuk kategori orang yang ya masih kayak gitu, nggak meningkat ketaatannya. Ini dia. Jadi Quran jangan nih, ini gunanya. Kenapa kajian ini saya ulang-ulang? Hampir sama. Tapi saya lakukan pendalaman supaya meningkat derajat ketaatan kita. Meningkat keimanannya, keyakinannya, meningkat kesabarannya, makin paham mengenai ikhlas seperti apa, makin paham bagaimana menyikapi pada saat kita hidup dengan adanya permasalahan saat ini. Yang bertanya dulu sebelum angkat tangan, nanti saya kasih kesempatan. Yang bertanya sudah cukup jelas? Ya Bunda Alfa, sudah cukup jelas Bunda Alfa. Jelas sih Ustadz, cuman masih ada sedikit Ustadz dengan jalan ya. Karena ini dikaitin kayak karena apa ya, sebagian orang ini mengkaitkannya dengan keimanan ya Ustadz. Jadi kadang saya apa saya tidak beriman ya gitu, ada perasaan seperti itu karena mereka menganggap sebagai satu jihad gitu Ustadz. Ada sebagian kelompok yang menganggap seperti itu. Jadi seolah-olah kalau kita membiarkan penyerangan ini mereka menganggapnya ini penyerangan ya Ustadz, udah masuk ke ya penyerangan gitu kan. Emang ini apa ya tujuannya sebenarnya orang Islam katanya gitu ya. Saya sih sebenarnya sharing dari teman yang meyakini hal itu ya Ustadz ya. Jadi seolah-olah kalau kita membiarkan semua masuk, semua kita mengikuti semua
mereka dari keinginan mereka seolah-olah kita menyerah dengan ya tidak jihad gitu maksudnya Ustadz. Kalau menurut mereka pandangan mereka gitu Ustadz. Jadi menurut saya ini kalau arahnya ini bukan suatu masalah tapi harus ada solusi, menurut Ustadz sendiri solusinya itu seperti apa gitu Ustadz yang yang sesuai dengan sunnah Rasul gitu Ustadz. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Sesuai tema pada hari ini, apakah corona ini masih menjadi masalah buat kita? Atau kita menerima kondisi ini? Ingat loh, masih ada tahapan satu lagi. Alhamdulillah ya Allah ada corona. Belum sampai situ ya. Ini baru sampai menerima aja udah belum. Dengan pertanyaan seperti tadi, mohon maaf, berarti kita masih belum menerima kondisi saat ini. Yang namanya orang menerima tuh masih pakai logika atau pakai keyakinan, Bu? Ini ada dua pilihan. Kalau kita memakai logika kita, betul yang Ibu bilang tadi. Dari serenang, segala macam, bla 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 bla. Ujung-ujung apa? Resah, gelisah, galau. Toh kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Kecuali Ibu punya kemampuan di sana. Bisa turun ke lapangan, bisa menyelesaikan ahli virus, mungkin hal segala macam, bisa mencari solusinya. Silahkan. Tapi kalau toh kita orang awam, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dibikin pusing karena hal info seperti tadi, rugi nggak? Rugi. Rugi. Berarti posisi kita dalam kondisi tahap orang yang pertama, orang yang nggak mau punya masalah, orang yang nggak siap menerima masalah, orang yang resah, gelisah, galau. Yuk geser, pindah dari yang tadi tidak menerima. Saya siap menerima. Kenapa? Ini sudah atas izinmu ya Allah. Corona tadi. Mau dari siapapun penyebabnya, apapun pasti maksudmu baik ya Allah. Ini dia. Jadi, bagaimana supaya mudahnya? Udahlah, yang namanya logika. Ini tadi. Kita pada saat menghadapi masalah dihadapi dua pilihan. Kita menyelesaikan dengan masalah itu dengan logika atau dengan kemampuan kita, itu seperti Ibu bilang tadi, atau kita menyelesaikan dengan keyakinan. Apa keyakinan kita? Oh yakin Allah nggak akan menzalimi saya. Oh yakin namanya ujian pasti sesuai dengan kemampuan. Karena 286. Oh yakin bersama kesulitan ada kemudahan. Ini Bu poinnya. Setuju? Atau masih masalah? Pilihan loh Bu ya. Ibu mendengar pendapat dari orang lain, atau Ibu kembali ke Ibu diri sendiri, oh, saya harus pakai keyakinan saya. Saya yakin Allah nggak mungkin menzolimi sebesar zarah pun. Saya yakin kalau Allah masih menghendaki corona ada, pasti maksud Allah baik. Yang namanya yakin, oh baik, masih bilangnya, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Oh yakin bersama kesulitan ada kemudahan, Al-Insyirah ayat 45 dan 6. Ayat 4 dan 5, Al-Insyirah. Bersama kesulitan ada kemudahan. Buktikan, Ibu selamat. Pasti pada saat ada kesulitan, setelah itu ada kemudahan. Allah jelaskan lagi, bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah loh, bersama kesulitan ada kemudahan. Itu dia. Ya, hati-hati di sini. Jangan terjebak medsos, jangan terjebak informasi yang seolah-olah itu baik, benar, tapi membuat kita gelisah, resah. Yuk saya tanya sekarang, kalau informasi itu baik, membuat kita tenang atau gelisah, Bu? Tenang. Apapun informasinya. Iya. Ingat, tenang itu ruhani kan? Ruh itu kan nggak bisa dibohongin. Ruh itu gelisah kalau sesuatu yang buruk, benar nggak Bu? Ada nggak kita gelisah, kita membuat perbuatan baik, oh saya habis tegal, saya gelisah, gitu. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak. Benar. Pada saat sesuatu itu mungkin kita gelisah, itu berarti sesuatu itu nggak benar. Walaupun secara logika ada benarnya. Hati-hati di sini. Pilihannya pakai keyakinan atau pakai logika. Oh iya, sudah ada yang azan ya di mana di Indonesia bagian tengah ya. Silakan Bu. Oke, jelas Bu ya? Oke, silakan. Tadi ada ini Ibu Baik Citra ya. Raise hand itu Bu. Ya, silakan Ibu Citra. Ibu Citra di unmute saja Bu. Oke,
Atau Ibu silakan ada pertanyaan? di-unmute Ibu. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan ini, Pak Ustadz. Yang pertama mengenai tadi sholat gitu ya. Saya sangat ini sekali rasanya tadi yang kita membaca atau Iya juga berdoa ya dengan gitu ya. buru-buru gitu. Karena saya sering sekali seperti itu. Contohnya seperti Ustadz, saya kan bekerja gitu, pulangnya sore menjelang maghrib. Jadi untuk sholat maghrib itu kadang ya terburu-buru ya, namanya mengaji ya. Saya mungkin pernah waktu di beberapa pertemuan yang lalu saya pernah ini tanyakan sama Ustadz. Baik, setelah sholat maghrib saya menyiapkan makan malam dan menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Sampailah terlewat waktu Isya. Terkadang saya mengerjakan sholat Isya tetapi tidak mengerjakan sholat sunatnya. Jadi sholat Isya itu pun akhirnya agak terburu-buru karena banyak pekerjaan yang belum saya selesaikan, pekerjaan rumah tangga. Jadi karena seperti itu rasanya saya kurang nyaman, akhirnya saya sering menunda waktu sholat Isya, menyelesaikan semua pekerjaan dulu. Kemudian sholat Isya-nya nanti jam 10, jam 11, tetapi benar-benar saya rasanya menikmati sekali sholat itu. Jadi sampai mengerjakan sholat witir gitu, baru saya tidur gitu. Jadi terkadang merasa, ya Allah kenapa sih waktu sholat, jadi seperti tadi saya akhirnya menunda waktu sholat. Kalau saya mengerjakan sholat di awal waktu, saya tidak bisa rasanya puas gitu bercerita sama Allah gitu ya. Jadi bagaimana ya Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, sholat ya. Aduh sudah azan. Ya saya langsung yang kedua atau bagaimana Ustadz? Saya di NTB, di Lombok. Oh iya, Lombok ya. Oke, betul. Yang kedua, Ustadz, ya saya dengarkan dari Ustadz dulu deh. Yang kedua nanti setelah saya azan. Oke, baik ya. Salat. Ini pilihan, Bu. Dalam arti, apakah kita mengutamakan salat atau tidak menjadi hal yang utama. Ini pilihan ya. Manusia diberi pilihan di sana. Sekarang, sikap bagaimana pada saat menghadapi kondisi seperti Ibu tadi. Yang di awal yang saya dengar tadi ya, kondisi perjalanan kondisi yang tidak memungkinkan untuk sholatnya berlama-lama. Tapi pertanyaannya, apakah ini setiap saat atau hanya temporary sekali-sekali saja? Kita anggap keadaan darurat. Kalau keadaan darurat, cukup baca yang wajib-wajibnya saja. Iftitah nggak perlu usah. Tentu sunnah ya, baca Al-Fatihah. Surat pendek pun, karena nggak baca pun tidak apa-apa. Sujud, ruku, cukup 1 kali bacaannya saja. Kalau hal ini dilakukan, tentu kita bisa lebih perlahan-lahan, tenang, kan gitu ya. Yang membuat selama ini kenapa kita mempercepat ucapan sholat kita, mungkin juga gerakan dipercepat. Karena step-step semua Ibu lengkapi. Kalau kondisi darurat, wajib-wajibnya saja. Iftitah nggak usah, Al-Fatihah. Pada saat Ibu hanya baca Al-Fatihah, surat pendek, kalau aku nggak Ibu baca, Ibu kan baca Al-Fatihah tenang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Duduk dan taruh sujud pun, karena rukunya cuma sekali, kan bisa lebih panjang. Rabbil fil warham. Ini kan enggak. Diborong kebut semua kan. Subhanallah azimi wa bihamdihi, subhanallah azimi wa bihamdihi, kan gitu kan. Allahu akbar. Rabbil fil warhamni wajibuni warfaqni warzuqni, kan gitu selama ini. Nah, jadi kalau kondisi itu darurat, lakukan yang wajibnya saja. Nah, yang wajibnya inilah yang diperbaiki kualitasnya. Perlahan-lahan, dan kita tahu apa yang kita sampaikan. Perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa, dan kita tahu apa yang kita ucapkan. Tahu apa artinya. Itu buat tabnya. Oke. Kemudian mengenai sholat Isya tadi. Ibu menunda nggak di awal waktu, tapi yang terpenting, sholat maghribnya tetap dilakukan. Jangan kemudian karena kesibukan yang ada, ingat, tidak ada ibadah yang lebih utama ketimbang sholat. Itu Al-Quran seperti itu. Ibadah yang paling utama adalah sholat.
Ingat, yang pertama kali dihisap itu adalah nanti sholat, bukan yang lain. Hati loh. Yang pertama kali ditanya nanti adalah sholat. Sholatnya baik, maka ibadah yang lain pun akan dianggap baik. Sholatnya buruk, maka ibadah yang lain pun akan dianggap buruk. Jadi, sholat kita bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi yuklah, sholat yang bisa buat kita selamat dunia dan akhirat. Itu, Bu. Oke, mengenai sholat Isya. Dalam beberapa riwayat, Rasul pun untuk sholat Isya ada kalanya menunda. Tapi nggak selalu. Ya, ini kembali ke kita lagi. Mana yang mau kita utamakan? Sholat kita di awal waktu atau kita tunda? Pilihan loh, Bu. Dan ingat, murnikan niatnya. Tadi Bu udah baik, bagus. Bu Cita udah lakukan, ya saya memberikan saat makan malam segala macam untuk keluarga, murnikan niatnya hanya karena Allah. Gitu ya, Bu ya. Nah, untuk yang sholat, silakan. Mau di awal waktu atau ditunda. Tapi ingat, sholat di awal waktu itu tetap lebih diutamakan. Nunda ini ya, ini. Oh, saya janji waktu itu ada strategi iblis ya. Hati-hati loh, Bu. Salah satu strategi iblis itu, kita akan menunda perbuatan yang baik. Masih jam segini, Yang kedua, malas. Strategi iblis juga, nanti saya sampaikan kajian-kajian berikutnya ya. Apa strategi iblis menggoda? Ini bukan manusiawi loh. Ini adalah bagian dari strategi iblis dalam menggoda manusia. Jelas, Bu? Jelas ya? Oke, lakukan. Silakan. Yang lain? Kalau nggak ada, saya masuk ke poin yang kita baru sampai 2 ya, Bu ya? Ya, masih baru ada satu lagi. Masih ada satu lagi, Pak Ustadz. Nah, orang yang ketiga sikapnya adalah, oh, alhamdulillah saya punya masalah. Oke, bagaimana caranya? Sudah sampai tahapan menerima, udah bagus. Udah cukup baik di sana. Oh, saya menerima. Ini maksudnya, ya Allah, alhamdulillah. Bersyukur, oke. Yang kedua, kita tingkatkan sampai tingkat saya butuh masalah. Kenapa? Ibu Bu Cita masih mau nanya? Kita lanjut dulu ya. Oke. Bagaimana caranya supaya sampai tingkat butuh masalah? Pertama, jadikan masalah itu sebagai sarana kita untuk meningkatkan derajat ketaatan kita, derajat keimanan kita, derajat kesabaran kita. Masih ingat, Bu Yanti, ibadah apa yang pahalanya tanpa batas? Ditekan mic. Sabar, Pak Ustadz. Sabar dan ikhlas. Sabar, dia akan mendapat pahala tanpa batas. Betul, Bu Tasi. Kajian yang sebelumnya ya. Kalau ingin dapat pahala tanpa batas, berarti kita harus mempraktekkan, mengaplikasikan sikap sabar kita. Betul kan, Bu? Oke. Kalau setiap hari dapat kejadian yang enak, terus-menerus enak, nyaman, keluarga soleh dan soleha, sehat, duit banyak, bisa nggak meningkat kesabarannya? Ayo, itu. Nah, pada saat masalah datang, maha baiknya Allah ingin memberikan Bapak Ibu itu pahala tanpa batas. Maha baiknya Allah itu, ibu, bapak dipaksa untuk masuk surga. Bagaimana caranya? Dengan diberikan namanya masalah. Kalau ibu ingin menjadi orang yang sabar, ingin dapat pahala tanpa batas,
butuh suami yang baik atau suami yang galak? Kalau suaminya baik, soleh, ya kapan mau jadi udah agak akan menikah, tapi dapat suami yang galak, mohon maaf mungkin juga sholatnya masih nunda-nunda, mohon maaf ya Bu ya. Nah, inilah sarana. Oh, jadikan sarana. Oh, ini dia. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ini sarana saya untuk sabar. Apapun permasalahannya. Oh, ternyata saudara saya tadi, Ibu yang bertanya tadi, Ibu Ifya kalau nggak salah. Saudara saya ada masalah seperti ini. Oh ya Allah, makasih ya Allah. Ini sarana saya ya Allah. Untuk apa? Sarana saya untuk supaya bisa menyampaikan ke keluarga saya, ini loh caranya. Terima dulu, Dek. Nah, gitu kan. Ajarkan step-step kayak tadi. Ini dia. Jadikan permasalahan kita sarana untuk meningkatkan derajat ketakwaan. Nanti yang membedakan manusia satu dengan manusia lain itu ketaatannya kan. Bukan dia kaya atau miskinnya, bukan karena dia cantik atau tidaknya, tapi karena derajat ketakwaannya kepada Allah. Inilah saran. Allah memaksa bapak, ibu untuk masuk surga, untuk dapat pahala tanpa batas. Kenapa? Dikasih masalah. Nah, begitu dikasih masalah harusnya bilangnya apa? Terima kasih ya Allah, ini yang saya butuhkan. Betul nggak? Kalau udah ucapan seperti itu yang terucap oleh kita, ada masalah, taruhlah masalah. Yang paling sederhana, paling simpel, paling gampang, tiba-tiba sakit gigi. Cerita. Pada saat bilang sakit gigi, selama ini orang apa? Ngeluh kan? Tapi kalau udah sampai tingkatan, oh ini sarana saya untuk sabar. Terima kasih ya Allah. Engkau berikan hamba sakit seperti ini. Kalau udah bilang alhamdulillah, jadi masalah nggak itu? Yang sakit gigi. Udah nggak orang butuh. Ya kan? Yang masalah keuangannya nggak selesai-selesai. Utangnya nggak berlarut. Kemudian kita bilang, ya Allah terima kasih ya Allah. Ini sarana saya untuk bersabar ya Allah. Ini sarana saya untuk tawakal. Saya berikhtiar semaksimal mungkin ya Allah. Urusan asli urusan Engkau ya Allah. Oh ini sarana saya untuk ikhlas ya Allah. Hanya karenamu ya Allah. Makin meningkat derajat keikhlasannya. Makin meningkat derajat kesabarannya. Makin tawakal, makin giat dia berusahanya karena Allah. Masalahnya selesai. Allah akan angkat nggak? Iya. Berarti kalau masalah kita nggak selesai, berarti kita belum sampai tahapan tadi. Masih menganggap masalah itu masalah. Nah, selama masalah itu masih menjadi masalah buat kita, jangan harap masalah itu akan selesai. Tapi kalau sudah jadi ucapan, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dikasih masalah keuangan, alhamdulillah, makasih ya Allah. Kasih penyakit, alhamdulillah ya Allah. Ini sarana saya untuk bersabar. Allah, sakit ini bisa menggugurkan dosa saya. Makasih ya Allah. Kalau seperti itu, selesai nggak jadi masalah? Ini dia. Tingkatkan yang selama ini nggak masalah, sikap terima. Oh, terima, tingkatkan lagi. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, saya butuh masalah. Kenapa? Saya ingin dapat pahala tanpa batas. Oh? Ya kan? Tuh. Setuju? Bahwa tahapan berikutnya ada yang harus kita tahu adalah saya butuh masalah. Butuh kenapa? Karena ini sarana kita untuk meningkatkan ketaatan. Meningkatkan keimanan, keyakinan kita. Oh, saya yakin setiap masalah pasti akan selesai. Kenapa? Bersama kesulitan ada kemudahan. Oh, saya yakin Al-Baqarah 26, masalah ini pasti sesuai dengan kemampuan saya. Kenapa? Allah memberikan ujian berdasarkan kemampuannya. Oh, saya yakin Allah itu maha baik, gak mungkin kok membuat saya susah. Terima kasih ya Allah. Allah tidak akan menzalimi sebesar Zahra. Tuh. Oke. Silakan. Ada yang pertanyaan lagi? Dari jam 3 kurang 5. Masih ada waktu 5 menit lagi. Ada yang ingin bertanya? Bapak dan Ibu silahkan jika masih ada yang ingin ditanyakan. Ya. Jika Bapak Ibu tidak ada yang bertanya, saya ingin bertanya Pak Ustadz. Silakan.
Saya pernah mendengar atau pernah mendengar kurang lebih jika Allah tidak menguji kita atau tidak memberi ujian pada kita, jangan-jangan Allah cuek sama kita, Pak Ustadz, karena kita tidak taat atau karena kita banyak melanggar aturannya gitu, Pak Ustadz. Nah, kadang-kadang itu membuat khawatir, Pak Ustadz. Khawatir. Bagus, Ya. Bu. Bahkan para sahabat pun bingung, sedih. Lo selama 1, 2, 3 hari seminggu ini kok aman-aman aja ya? Ya. Jangan-jangan saya ditinggalkan Allah. Ya, Pak Ustadz. Oke. Gini, Bu. Jadi ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, Allah akan memberikan ujian. Kondisi yang kedua, Allah akan memberikan teguran. Kondisi yang ketiga, Allah akan memberikan azab. Oke. Kalau ibadah sudah kita lakukan dengan benar, sudah sholat, sudah puasa, sedekah, semua perbuatan sudah kita lakukan, berarti itu kondisi yang ada kita dalam fase yang namanya itu adalah ujian. Ujian. Oke. Ujian itu bisa berupa kesenangan, bisa berupa kesulitan. Pada saat ibu menerima kondisi nyaman, bilanglah alhamdulillah, lebih mudah kan ketimbang ibu dikasih susah, dikasih penyakit. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan hamba keluarga yang baik, rezeki yang cukup, sehat walafiat. Itu, Bu, makanya. Tetap kondisi bersyukur. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Menerima kejadian. Oke. Khawatir boleh, tapi kembalikan lagi. Pada saat kita sudah bilang, pada saat kok udah seminggu ini sebelumnya aman-aman aja ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hati ibu tenang. Itu artinya sudah berada di jalan yang lurus atau belum? Ada di jalan yang lurus. Sudah kan? Iya, tenang aja Bu. Selama hati sudah tenang, ibadah sudah ibu lakukan, ternyata maha baiknya Allah ibu nggak dikasih. Tapi selalu posisikan, saya siap menerima kejadian. Itu poinnya. Step ya. Menerima kejadian enak, yang tidak enak, apalagi kejadian enak, lebih mudah kan? Itu Bu. Ya. Yang bahaya, ada yang bahaya gini Bu. Pernah dengar nama istiraj? Pernah dengar, Ustaz. Nah, istiraj itu yang tadi dicuekin Allah kayak begitu. Udah dikasih teguran berulang-ulang sama Allah, nggak juga meningkat bertobat, nggak juga kemudian memperbaiki ibadahnya, memperbaiki hubungannya dengan Allah, memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia, Allah cuekin. Tanpa istirahat apa buktinya? Makin dikasih tuh Bu, yang kaya makin ditambah kaya, nggak bikin sakit. Kebanyakan kondisi kayak gitu kan? Dia orang, mohon maaf, nggak sholat, tapi kok makin kaya aja ya? Kayaknya seneng-seneng aja. Itu namanya istirahat. Sehat-sehat aja, keluarga juga anak ini. Hati-hati di situ. Ya, jangan sampai kita masuk ke fase itu azab. Bentuk azab Allah seperti apa? Bisa juga dikasih permasalahan, kasih azab, kasih siksaan dunia. Bisa juga istiqrat, itu bentuk azab dari Allah. Dicuekin Allah. Oke, silakan. Ada lagi Bu Yanti? Ada satu Pak Kunkun, Ustadz. Pak Kunkun atau Ibu Kunkun ya? Pak Kunkun, ini jamaah lama. Iya. Ya. Pak Kunkun. Silakan Pak Kunkun di unmute untuk sampaikan pertanyaannya ke Pak Ustadz. Mungkin singkat dan padat ya Pak. Silakan Pak Kunkun. Pak Kunkun. Ini udah lama nggak ketemu nih Pak Kunkun. Tahun lalu. Halo. Ya. Assalamualaikum Pak Kunkun. Ada suaranya ada? Ada Pak. Jelas. Ya. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah Pak Ustadz. Itu sudah lama nggak
ini nih nggak kontak-kontak. Iya Pak Kun. Gimana Pak Kun? Apa pertanyaan? Alhamdulillah. Gini Pak Ustadz, saya mungkin menyoroti masalah ini gitu ya. Temanya masalah. Iya, masalah. Ujung-ujungnya kan mungkin kita dipersepsikan atau difokuskan terhadap bagaimana itu kita berpikir kreatif, mencarikan solusi, dan ujung-ujungnya ada hasil yang dicapai gitu ya. Maksud saya begini Pak Ustadz, karena ini berhubungan dengan hati ya, jadi mau tidak mau bagaimana memanage hati dan keistiqomahan dalam beribadah. Itu mungkin Pak Ustadz ya. Dan saya mungkin mau tanya, kadang-kadang kan kalau hati kadang-kadang berombak ya, A, B, C gitu bolak-balik. Itu bagaimana Pak Ustadz, kadang-kadang kalau situasi lagi enak mungkin hatinya enak, bisa pikirnya lebih kreatif, mencarikan solusi yang lebih baik, ya lebih yakin gitu ya. Tadi Pak Ustadz, jangan terlalu banyak bermain logika, kan betul itu. Kalau kita main logika terus tidak akan masuk. Masalah pasti ada terus masalah. Bagaimana pandangan Pak Ustadz terhadap hal itu Pak Ustadz, tentang manajemen hati, karena sering bolak-balik hati nih, kadang-kadang A, kadang B, gitu aja, mutar-mutar lah. Namanya juga hidup Pak Ustadz ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Baik Pak. Oke, makasih Pak Kun. Yang membuat kondisi tadi yang Pak Kun sampaikan, naik turun lah, ya. Satu Pak, karena yang kita pikirkan masih solusi kan. Betul. Bagaimana keluar dari permasalahan kan? Ya. Ini dia. Kayak tadi, sebenarnya terpenting itu masalahnya selesai atau kita tetap berada di jalan yang lurus sih Pak? Ya. Ini dia. Kalau yang dipikirkan adalah solusinya, bukan bahwa kita meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan ibadah kita, jadi rugi nggak? Yeah. Rugi Pak, rugi. Kenapa saya bilang rugi? Contoh yang sekarang aja. Kalau kita mikirkan solusi bagaimana corona ini bisa cepat selesai. Kenapa corona nggak selesai? Bahkan makin ada varian-varian baru yang demikian dahsyatnya. Sudah jelas ini bukan kemampuan kita. Ya enggak? Kita pikirin sia-sia enggak, Pak? Analogi paling sederhana. Saya contoh gini. Pak Kun bilang ke putra atau putri Bapak, Dek, kalau adik juara kelas, adik akan Papa beliin sepeda. Ya. Lantas, putri Bapak sibuk mikirin sepedanya atau dia akan sibuk bagaimana supaya dia belajar yang benar supaya nanti dia juara? Mana yang akan dilakukan oleh putri Bapak? Yang kedua, Pak. Ya kan? Yeah. Dia akan berusaha bagaimana caranya dia belajar, dia ikut bimbel segala macam kan? Dia rajin supaya dapat. Ini Pak yang selama ini kita geser. Bukan untuk dapat sepedanya, bukan karena masalah ingin selesai, tapi bagaimana caranya dalam menjalaninya. Nah, kita tetap istiqomah, tetap taat beribadah, sholatnya makin diperbaiki kualitasnya, makin siap menerima kejadian, bahkan butuh yang namanya masalah ini loh Pak. Digeser. Prosesnya ya Pak Ustadz. Benar, prosesnya. Bukan hasilnya. Manusia pusing karena memikirkan hasil. Udah jelas-jelas hasil itu haknya Allah. Iya, betul. Hak Bapak saya campuri, Pak Kun pasti marah kan. Kewenangan Bapak saya campuri, Bapak marah kan. Ini haknya Allah kita campuri loh. Itu yang kita nggak sadari selama ini, makanya jadi pusing. Betul. Hak otoritasnya Allah kita campuri. Udah kita nggak punya kemampuan di sana, ngapain kita pikirin? Ngapain kita udak-udak di sana? Yang penting sekarang yang apa? Kewenangan kita apa? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yuk, beradalah jalan yang lurus. Tingkatkan kualitas sabar kita. Geser yang tadi nggak mau punya masalah, jadi yang butuh masalah.
oh ini loh, saya punya masalah sekarang. Alhamdulillah, ini sarana saya untuk dapat pahala tanpa batas. Gitu Pak, prosesnya yang makanya Al-Fatihah nggak minta selesai masalah kan? Minta apa Pak? Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus ya Allah. Itu yang kita minta. Nggak salah namanya Al-Fatihah itu umul kitab Pak. Kuncinya di sana. Ya kan? Tema masalah ini umum ya Pak Ustadz ya. Masalahnya umum itulah kan? Masalahnya umum dan orang anggap itu manusiawi. Tidak, itu jebakan dari iblis. Supaya kenapa? Sibuk memikirkan hasil, ujung-ujungnya bukan ketaatannya meningkat, malah kebalikannya. Bukan keimanannya meningkat, malah turun. Makin desah, makin gelisah. Oh, bukan derajat kesabaran meningkat, malah makin baper, makin sensitif, dan lain-lain. Itu, Pak. Hati-hati di situ. Ya. Ya? Jelas, Pak? Itu. Sangat jelas, Pak Ustadz. Sangat jelas. Jelas ya. Oke. Mohon Bu Adri. Sama-sama Pak Kun. Nanti pertanyaan tentang Zoom-nya nanti di WA ya Pak Kun. Oh iya Bu, ya. Iya Bu Haji, ya. Ya. Pak Ustadz, kita sudah jam 3 lebih dari 7 menit. Ya? Iya, udah lewat lagi. Ya. Alhamdulillah pengajiannya, sharingnya bersemangat. Kita akhiri Pak Ustadz, kita tutup. Iya. Ya, sebelum ditutup, Bu, ditutup saya mohon maaf. Mungkin perkataan saya ada menyinggung, kasar, keras, menyinggung perasaan Bapak Ibu yang ada di sini dengan diwakili oleh Ibu Yanti. Dimaafkan, Bu. Ya, dimaafkan Pak Ustadz. Mohon maaf juga kami jika ada salah-salah kata. Sama-sama, terima kasih. Yang benarnya datang dari Allah. Sekiranya salah itu adalah karena kesalahan saya. Ya, mari kita tutup dengan baca hamdalah ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan, saya serahkan ke Bu Yanti. Ya, terima kasih banyak Ustadz Teddy. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita sampai pada akhir acara. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Teddy yang sudah berbagi ilmu dengan kita. Semoga menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan dan menyikapi masalah atau ujian yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah itu jadi jalan untuk meningkatkan ketakwaan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali minggu depan di dalam majelis belajar kita. Mari kita tutup majelis kita dengan ucapan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaika. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita